Dan 9 kali Firaun menolak. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Tulah di Mesir. Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Putri dan kakak perempuannya sedang bermain di luar. Dia berdiri di antara kakak perempuannya dan jatuh ke belakang ke kakak perempuannya yang satu dan kemudian jatuh ke depan ke kakak perempuannya yang lain. Dia mempercayai saudara-saudara perempuannya untuk menangkapnya dan mereka melakukannya. Dahulu kala, orang Israel belajar bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Musa melakukan perjalanan panjang untuk kembali, melintasi padang gurun dari Midian ke Mesir. Di suatu tempat di padang gurun, saudaranya, Harun, menghampirinya. Tuhan telah mengirimku untuk membantumu, kata Harun. Bersama-sama, mereka akan menghadapi Firaun. Setelah bertemu dengan para pemimpin Israel, Musa dan Harun pergi ke istana Firaun. Musa berbicara dengan berani. Aku mempunyai pesan dari Tuhan untuk engkau. Tuhan berkata, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Firaun menjawab, Siapakah Tuhan ini? Aku tidak mengenal dia, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Musa menjawab, Biarkan mereka pergi. Kalau tidak, Tuhan mungkin akan membalas dengan tulah atau pedang. Tetapi Firaun menolak dan mengusir Musa serta Harun. Kemudian dia menyuruh para pengawas untuk membuat orang Israel bekerja lebih keras. Setiap hari, Firaun pergi beribadah di sungai Nil. Tuhan mengutus Musa ke sungai itu. Di sana, Musa berkata kepada Firaun, Jika engkau tidak mau mendengarkan Tuhan dan membiarkan orang Israel pergi, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Air akan berubah menjadi darah, semua ikan akan mati. Firaun menolak. Kemudian Musa mengulurkan tongkatnya. Dan tahukah adik-adik, air sungai berubah menjadi darah. Tapi Firaun masih menolak untuk berubah pikiran. 7 hari kemudian, Musa kembali meminta Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi dan beribadah di padang gurun. Sekali lagi, Firaun mengatakan tidak. Musa menjawab, Inilah yang Tuhan katakan. Aku akan mengirimkan tulah katak. Mereka akan ada di mana-mana, di tempat tidurmu, di makananmu, bahkan di kompormu. Dan itu terjadi. Katak muncul di mana-mana. Firaun memanggil Musa. Singkirkan kata-kata ini, dan aku akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Dia berjanji. Tak lama kemudian, gundukan besar katak mati mengotori Mesir. Tetapi segera setelah katak-katak itu mati, Firaun berubah pikiran. Sekali lagi Tuhan mengutus Musa kepada Firaun. Akan tetapi, sekali lagi Firaun mengatakan tidak. Dan Musa berjanji Tuhan akan mengirimkan tulah nyamuk. Tak lama kemudian, nyamuk ada di mana-mana, mengganggu orang-orang dan hewan-hewan. Para penasihat Firaun berkata, inilah perbuatan Tuhan. Tetapi Firaun juga tidak mau mendengarkan mereka. Kemudian Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun ketika dia menyembah dewanya di sungai. Musa meminta lagi kepada Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi. Tapi Firaun masih menolak. Jadi Musa menyampaikan pesan lain. Tuhan akan mengirimkan kawanan lalat
udara akan berubah menjadi hitam karena banyaknya lalat yang ada. Dan itu terjadi seperti yang Musa katakan. Tetapi tidak ada lalat di tempat tinggal orang Israel. Maka Firaun memanggil Musa dan berkata, Aku akan membiarkan bangsamu pergi. Hanya jangan pergi jauh-jauh. Dan segera setelah lalat-lalat itu menghilang, Firaun berubah pikiran lagi. Musa pergi menemui Firaun lagi. Tuhan berkata, jika kamu terus menolak untuk membiarkan umatku pergi, Katanya, semua hewanmu akan sakit dan mati. keesokan harinya, ternak-ternak Mesir mati. Tetapi Firaun masih menolak. Selanjutnya, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan abu ke udara di hadapan Firaun. Dia melakukannya, dan orang-orang Mesir langsung terkena barah dan luka yang besar. Apakah adik-adik tahu apa itu barah? Barah adalah bisul atau bengkak yang mengandung nanah, yaitu cairan berbau busuk. Pasti orang-orang Mesir merasa sangat kesakitan ya. Tapi tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Kemudian Tuhan menyuruh Firaun untuk membiarkan orang Israel pergi, atau Tuhan akan mengirimkan hujan es yang mengerikan. Hujan es itu datang ke seluruh Mesir, kecuali tempat di mana orang Israel tinggal. Ketika badai hujan es itu datang, Firaun mengakui bahwa dia telah berdosa dan bahwa Tuhan itu benar. Dia memanggil Musa dan berkata, Aku akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Mintalah Tuhan untuk menghentikan badai ini. Tetapi setelah badai reda, Firaun berubah pikiran lagi. Akhirnya, Tuhan mengirimkan 2 tulah lagi. Belalang datang dan memakan semua tumbuhan hijau. Kemudian 3 hari tulah gelap gulita, yang sangat gelap sehingga orang Mesir tidak dapat melihat satu sama lain. Tetapi orang Israel memiliki terang di tempat mereka. Sayangnya tetap saja, Firaun menolak untuk membiarkan orang Israel pergi. 9 kali Tuhan mengirimkan tulah ke Mesir. Orang Mesir menyembah sungai Nil dan hewan-hewan yang terlibat dalam tulah itu. Tetapi Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa dewa-dewa mereka tidak dapat membantu mereka. 9 kali Tuhan memberi Firaun kesempatan untuk mengakui bahwa Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang benar. Dan 9 kali Firaun menolak. 9 kali Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bahwa Dia adalah Tuhan mereka, bahwa mereka bisa percaya sepenuhnya kepadanya. Bagaimana orang Israel bisa tahu hal itu ya adik-adik? Mereka bisa tahu hal itu karena sepanjang tulah yang terjadi, Tuhan menjaga orang-orang Israel tetap aman. Dia adalah Tuhan mereka dan orang Israel bisa percaya sepenuhnya kepadanya. Adik-adik yang baik, dari cerita Alkitab anak hari ini, pesan yang dapat kita ambil adalah kita menyembah Tuhan ketika kita percaya kepadanya dalam setiap keadaan. Jadi mulai saat ini sampai seterusnya, yuk adik-adik kita percayakan kehidupan kita pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memelihara kita semua. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya. Tuhan memberkati adik-adik.